mana gerakan dari benda tersebut gitu kan. Jadi kita menggambar gaya-gayanya. Nah, gaya-gayanya gaya berat, gaya gesek maupun gaya yang lain di sana kan sifatnya konstan gitu ya. Jadi gaya-gaya eksternal itu sifatnya konstan. Jangan dilihat Pak, gaya melingkar kan bergantung kecepatan. Ya, itu kan gaya, ingat ya, gaya melingkar dalam hal ini gaya sentripetal itu memang gaya yang berdasarkan variabel kecepatan gitu ya. Tetapi pada dasarnya gaya sentripetal itulah bukan gaya sesungguhnya. Dia hanyalah gaya efek gitu ya, timbul akibat efek gerakan benda, tapi bukan gaya yang eksternal bekerja pada benda tersebut gitu ya. Bedakan itu. Misalnya gravitasi. Nah, gravitasi kan memang gaya eksternal dari yang bekerja pada benda itu. Ya, misalnya benda diletakkan pada ketinggian berapa, maka gaya gravitasinya akan berbeda. Nah, itu salah satunya gaya yang tidak konstan. Gayanya itu bergantung pada posisi. Nah, sedangkan kita di sini kita akan belajar tiga gaya ya, yaitu dengan gaya konstan itu ada 4, berarti gaya konstan, gaya yang bergantung pada posisi, contohnya itu adalah gravitasi tadi, gaya yang bergantung pada waktu, dan gaya yang bergantung pada kecepatan gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita berbicara gaya-gaya seperti itu, maka kita menggunakan sedikit kalkulus gitu ya. Kalkulus turunan dan integral. Nah, karena yang kita turunkan dan integral ini adalah vektor, itulah kenapa bab 1 ketika bab vektor itu kita berbicara tentang turunan vektor. Nanti nyambung ke pertanyaan selanjutnya dari adik ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari kecepatan dan percepatan benda? Ingat ya, ini adalah posisi. Ya, perhatikan, bisa dilihat screen saya ya. Ini adalah posisi. Nah, sebentar, ada yang masuk kayaknya ya. Oh, tidak. Oke. Ya, ya, ini adalah posisi ya. Ini posisi. Nah, kemudian disuruh mencari apa? Kecepatan. Nah, adik-adik tahu kan bahwa kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi, begitu. Sehingga adik-adik tinggal turunkan saja ini, ya. Kita turunkan ini. Jadi posisi ini kita turunkan sekali sehingga kita dapat kecepatan. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Minta tolong gitu ya, adik-adik belajar turunan lagi gitu ya. Jadi konsepnya adalah tinggal menurunkan ini gitu. Nah, bagaimana percepatannya? Nah, percepatannya ya udah tinggal turunkan lagi gitu kan, tinggal turunkan lagi gitu ya. Sekarang sketsa secara sederhana bentuk lintasan, kecepatan dan kecepatan partikel. Nah, ini menarik ya, bagaimana cara mensketsanya. Cara mensketsa jika dia wujudnya seperti ini, itu bisa adik-adik lakukan dengan cara track ya. Jadi adik-adik buat tabel. Mungkin saya akan coba di Paint ya. Ini dia. Oke, terlalu banyak yang dibuka ya. Nah, saya akan gambarkan di Paint. Nah, oke. Saya akan gambarkan di Paint ya. Jadi adik-adik bisa secara sederhana, saya minta secara sederhana ya. Nah, bisa buat seperti ini. Nah, kayak gini. Ya, di sini kita tulis T, bisa dilihat ya nya. Di sini kita, nah perhatikan adik-adik. Mana ya tadi? Nah ini, perhatikan yang ini. Ini kan ada pangkat 1 min KT I plus E KT J.
berarti ini adalah bagian X-nya, ini adalah bagian Y-nya, begitu ya. Nah, berarti tinggal buat aja X ininya. Nah, dengan X-nya itu rumusnya ya tadi, yaitu 1 min E pangkat 1 min KT. Nah, kemudian Y-nya adalah E pangkat KT. Nah, berarti kalau kita ambil T-nya berapa? T-nya 1, T-nya 2, T-nya 3 gitu ya. Atau kalau mau lebih smooth lagi grafiknya ya tinggal 0,1 gitu ya. Kalian bisa gunakan Excel, ya kan? Ketika adik-adik belajar pemrograman enggak sih ya? Ya, pokoknya bisa pakai Excel. Jadi X-nya tinggal hitung ya dengan E pangkat 1 min E pangkat 1 min KT dengan ini. Kemudian tinggal hitung posisi X, Y-nya. Nah, setelah itu apa? Ya tinggal buatkan grafik kan? Gitu. Tinggal dipadukan antara X dan Y-nya. Sehingga terciptalah koordinat grafiknya. Ya, jadi caranya seperti itu. Gunakan Excel-nya, gitu ya. Oke, itu cara sederhananya, gitu. Nah, kalau adik-adik sudah pernah belajar maksima, itu bagus lagi. Bisa gunakan maksima, gitu. Atau metode atau aplikasi-aplikasi lain yang terkait untuk menggambar grafik persamaan yang terkait variabel. Atau bisa juga digunakan ya kalau sudah mahir di pemrogramannya, diingat-ingat pemrogramannya bisa gunakan pemrograman lain. Tapi minimal maksimal lah gitu ya. Oke, jadi itu saya rasa untuk yang sketsa sederhana bentuk lintasannya gitu ya, bisa gunakan Excel. Nah, kecepatan ya tinggal, kalau tadi kan lintasannya berarti yang bagian ini ya yang kita sketsa. Nanti untuk yang kecepatannya begitu pula. Jadi hasil turunan dari itu kan kita ada IJ-nya juga, berarti ada VX-nya, ada VY-nya gitu ya. Itu dibuat juga dengan bentuk Excel. Pasti dapat nanti gitu ya. Silakan dicoba gitu ya. Silakan dicoba nanti untuk cara membuat grafik. Oke, kira-kira jelas ya, Fikran? Oh ya, Fikran. Ya. Bagaimana, jelas? Siapa tadi yang nanya nih? Fikran ya? Jelas? Oke, good. Yang lain mudah-mudahan jelas juga ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Dari Nur Fitrianingsih. Mohon maaf, saya belum mengerti untuk materi penurunan vektor. Oke. Penurunan vektor. Yang ini ya, turunan vektor. Oh, sebentar. Saya share screen lagi. Iya. Nah, jadi ini ya yang turunan vektor ini. Oh, sebentar. Oke. Nah, yang ini ya turunan vektor. Jadi, kalau kita berbicara turunan vektor, intinya adalah kita berbicara operator del, operator nabla, ya, operator nabla atau yang secara singkatnya itu yang segitiga terbalik itu ya, nabla. Nah sekarang bagaimana turunan suatu vektor itu? Perhatikan adik-adik. Misalnya vektor posisi. Vektor posisi itu kan memiliki ada komponen, juga ada basis. Kalau sudah namanya vektor, itu ada komponen, ada basis. Nah sekarang kalau kita melakukan turunan vektor, hati-hati di sana. Diturunkan nggak cuma komponennya aja, basisnya juga ada turunannya gitu. Kecuali basisnya itulah basis yang konstan. Ya contohnya dalam sistem koordinat kartesian ya yang IJK, maka itu turunan basisnya itu 0 gitu ya, turunan basisnya itu 0.
Sehingga yang diturunkan cuma komponennya aja. Tetapi kalau kita berbicara sistem koordinat yang lain, misalnya sistem koordinat polar, bahkan mungkin sistem koordinat bola, kalau silinder masih flat ya, maka turunan basisnya itu tidak nol, gitu. Sehingga turunan vektornya menjadi penting. Nah, kuncinya adalah kalau kita menurunkan vektor, perhatikan, turunan kalau misalnya ada vektor A, kita yang komponennya ada komponen X-nya, basisnya I gitu ya, Y, basisnya Z, dan K, basisnya J, dan ada komponen Z, basisnya K, maka turunannya adalah ya turunkan komponen X-nya, turunkan komponen Y-nya, turunkan komponen Z-nya. Sebenarnya seharusnya IJK-nya ini juga diturunkan. Jadi ada aturan Leibniz, sehingga perhatikan, kalau kita turunkan di X-nya ini, maka turunan AX dikali I tambah AX dikali turunan dari I-nya gitu ya. Sehingga J-nya juga begitu. Turunan AY dikali J, kemudian ditambah AY dikali turunan J-nya. Begitu pula Z-nya. Sehingga nanti sebenarnya ada 6 komponen. Tetapi adik-adik, kan tadi saya bilang IJK itu turunannya 0. Sehingga 3 komponen itu hilang. Sisalah 3 komponen yang ini aja. Oke, itu intinya. Nah, ini dalam koordinat kartesian begini kan. Sehingga dalam turunan vektor nanti kita bisa lihat sifat-sifatnya seperti slide yang sudah saya berikan. Jadi ada kalau penjumlahan maka dia mengikuti aturan seperti ini. Intinya adalah turunan vektor itu bersifat linier. Ya, linier itu artinya bahwa kalau ada 2 vektor dijumlahkan maka turunannya itu merupakan turunan dari jumlahan dari masing-masing turunannya gitu ya. Kalau dikalikan dengan suatu skalar gitu, maka nanti hasil turunannya itu nanti seperti ini. Kecuali nanti kalau skalarnya ini n-nya ini adalah berupa bilangan saja, maka nanti turunannya ini ya 0 gitu ya, sehingga sisa adalah turunan ini saja gitu. Nah, bagaimana kalau turunan dari perkalian dot seperti ini juga, ini aturan Leibniz ya, dan juga ini aturan cross. Jadi mengikuti sifat sifat turunan biasa, hanya saja hati-hati gitu. Hati-hati, aturan Leibniz-nya itu tidak boleh diabaikan, bahkan sampai basis-basis vektornya gitu ya. Nah, sehingga adik-adik mungkin saya langsung saja agar lebih jelas menjawab pertanyaan tentang turunan, saya akan coba di koordinat polar. Perhatikan ya di koordinat polar di sini. Nah, jadi kalau kita mencari kecepatan di koordinat polar, perhatikan. Nah, ini ER, jadi di koordinat polar itu kan ada koordinatnya itu adalah R dan theta. Sehingga basisnya itu adalah ER maupun E theta. Ya. Sebagai ingat ya bahwa E itu adalah basis. Yang mana basisnya itu secara umum disimbolkan dengan E, sehingga untuk kartesian pun IJK-nya kadang diganti dengan di slide saya yang sebelumnya ya, di materi yang pertama banget, IJK kadang diganti dengan EX, EY, dan EZ ya, agar konsisten. Kadang ditulis saja dengan E1, E2, E3 itu penyimbolannya. Nah, dalam sistem koordinat polar penyimbolannya itu ER dan E theta. Nah, ingat ya, ini yang saya maksud. Perhatikan bahwa turunan basis dalam koordinat polar terhadap waktu itu ternyata tidak 0, tetapi dia menghasilkan hasil seperti ini, yaitu theta dot E theta. Sedangkan turunan dari E theta-nya, basis theta-nya itu ternyata dia hasilnya lah min theta dot ER. Beda dengan kartesian, ER diturunkan terhadap T dia 0. Y atau J diturunkan terhadap T, dia hasilnya 0 gitu. Nah, tetapi dalam sistem koordinat polar dia tidak 0 gitu. Oke. Lihat dari bagaimana transformasi koordinat dari sistem koordinat polar gitu ya, bahwa basisnya itu nanti arahnya selalu berubah-ubah gitu. Itulah kenapa sebelum turunan ini kita bahas tentang transformasi vektor. Nah, sehingga adik-adik karena
Ingat ya, ini posisi dari di dalam koordinat polar kan begini nih. R-nya adalah R arah. Sehingga kalau kita mencari kecepatannya berarti kan diturunkan dia terhadap waktu. Nah, aturan Leibniz karena dialah R arah, berarti kan diturunkan R-nya diturunkan terhadap waktu dikali basis ditambah R dikali turunan basis begitu. Nah, kalau dalam Kartesian maka turunan basisnya 0 sehingga sisa ini aja, tetapi dalam polar tidak. Hasil dari turunan basisnya kan ini tadi, theta dot E theta. Sehingga hasil kecepatannya bentuknya adalah seperti ini. Dan ya, ini adalah kombinasi antara gerak linier dan gerak melingkarnya. Jadi ini nanti mewujud pada di area apa istilahnya tuh asimutnya gitu ya, tetanya, sedangkan ini adalah gerak pada arah radialnya. Nah, begitu pula mencari percepatannya ya tinggal V-nya diturunkan lagi. Maka ini perhatikan yang ini ada dua suku kan? Dua suku. Di sini ada dua variabel suku pertama sehingga nanti akan menjadi dua suku lagi, sedangkan yang suku kedua yang ini ada tiga variabel sehingga nanti ada tiga suku sehingga total nanti ada 5 suku. 1 2 3 4 5. Intinya adalah dengan menggunakan aturan Leibniz tadi gitu ya. Sehingga didapat percepatannya seperti ini. Ya, jadi kuncinya adalah ingat aturan Leibniz bahwa basis vektornya itu belum tentu turunannya itu 0. Kecuali mungkin sistem koordinat Kartesian. Nah, begitu kira-kira Nur Fitrianingsih. Nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa dibaca lagi slide-nya. Nanti kalau masih kurang paham bisa kita di chat di grup WA, nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut. Nah, bagaimana kira-kira adik Nur Fitrianingsih, apakah sedikit ada gambaran mengenai turunan vektor ini? Baik. Selanjutnya pertanyaan yang lain ada dari Suci ya, dari Suci bagian bab vektor bagian identitas triple vektor produk. Good. Ya, identitas triple vector product. Nah, sama-sama Ranidian ya, nyambung ya. A dot B cross C, A cross C dot B. Nah, identitas ini baik, kita akan coba cek lagi ya. Share share screen lagi. Oke, bahannya adalah untuk identitas vektor itu ini ya, yang bagian vektor bagian 1. Iya. Nah, saya kira mungkin pertanyaannya sama seperti yang ditanyakan oleh Wanul di grup. Nah, kenapa ini bisa ya? Sebentar. Bisa, iya, bisa. Oke, sambil nunggu loading. Jadi bahwa kalau kita berbicara vektor, terutama dalam kita operasi vektor ya, ada berbagai macam cara kita menuliskan operasi vektor, bahkan vektor itu sendiri. Nah, caranya adalah dengan kita menuliskan komponen-komponen yang panjang lebar, atau bahkan dengan menggunakan notasi sigma. Nah, kuncinya adalah ketika kita menggunakan notasi sigma, kita gunakan pemisalan koordinat pertama, koordinat kedua, dan koordinat ketiga, yaitu koordinat pertama misalnya apa? X. Koordinat kedua itu apa? Y. Koordinat ketiga itu apa? Z. Jadi X-nya dianggap 1, Y-nya dianggap 2, Z-nya dianggap 3.
Sehingga penulisan vektornya adalah komponen X-nya kita dianggap komponen 1, komponen Y-nya adalah komponen 2, dan komponen Z-nya adalah komponen 3. Ya. Nah, artinya kalau kita menuliskan vektornya, maka itu misalnya vektor A. Jadi hanya dituliskan, atau saya tulis di sini ya. Jadi kalau misalnya ada vektor A, maka kurang tebal. Ya, ada vektor A. Maka dituliskan ya di vektor ya. Maka dituliskan kan harusnya AX gitu ya. AX. Tetapi X-nya ini dianggap sebagai 1 gitu. Jadi sehingga tulisnya A1, basisnya itu dianggap E gitu ya. Berarti E-nya adalah E ke 1 dan basisnya ini kan vektor gitu ya. Nah, tambah A2 gitu kan. A2 E 2 gitu ya. Dan seterusnya kalau 2 dimensi berarti A1 dan A2 saja, tapi kalau 3 dimensi A1, A2, A3. Kalau 4 dimensi, ya tambah 4. Nah, artinya penulisan seperti ini akhirnya apa? Tidak terikat dimensi. Tapi tenang, dalam mekanika klasik kita hanya berbicara 3 dimensi plus 1 waktu itu. Kita nggak berbicara ruang waktu atau langsung 4 dimensi ya. Itu nanti bahasan relativitas. Baik, mudah-mudahan sudah. Belum juga loadingnya, baik. Nah, selanjutnya dalam kita mengoperasikan akhirnya apa? Maka A ini sering dituliskan aja dengan apa? Dengan AI gitu ya. Kemudian dikali dengan EI. Nah, kalau ada penulisan indeks AI, EI ini hati-hati, ini bukan berarti 1 gitu. Tapi ini adalah tergantung dari dimensinya. Kalau 3 dimensi, maka ini sebenarnya adalah I-nya berjalan dari 1 sampai 3. A1E1, A2E2, dan A3E3. Ya. Begitu pula kalau 2 dimensi atau 4 dimensi. Jadi tinggal lanjutkan aja. Kalau 2 dimensi berarti I-nya 1 sampai 2 gitu. Oke. Nah, sekarang kemudian mengenai identitas triple product. Lama sekali ya. Nah, identitas triple product seperti yang ditanyakan, maka cara untuk menuliskannya itu adalah dengan menggunakan notasi sigma ini. Ya. Mama. Sebentar ya, adik-adik. Baik, ada gangguan sedikit. Nah, jadi dengan cara menggunakan notasi sigma itu, nah nantinya itu akan melibatkan epsilon tadi. Jadi apa? Akan melibatkan bahwa itu awalnya dari sini bahwa A cross B. Nah, gitu kan? Ya itu sama dengan apa? Itu adalah epsilon gitu kan, IJK ini indeks saja ya, indeks dummy. Nah, AI gitu ya, AI BJ. Nah, terus basisnya EK, begitu. Ya, cara membuktikannya. Boleh sih mengalihkan antar komponennya, tetapi ini lebih elegan menuliskannya. Nah, kemudian bagaimana triple product? Berarti A cross B cross C. Berarti hasil ini di-crosskan lagi. Sehingga nanti akan ketemu perkalian antara EIJK dengan apa misalnya? KLM. Ada perkalian itu. Nah, digunakanlah identitas. Ini disebut sebagai tensor Levi-Civita gitu ya.
Jadi kalau ada dua tensor Levisi kita epsilon IJK dengan epsilon KLM itu dikalikan gitu ya, maka itu ada hubungannya dengan delta Kronecker yang delta IJ, delta LM dikurang delta IK, delta delta I, L, delta JM, nah, gitu ya, serta delta IN, delta JL, gitu ya. Mudah-mudahan sudah belum juga ya, sama sekali loadingnya. Oke, nah seperti itu. Sehingga dari sanalah kemudian dituliskan lagi, didapat sifat delta triple product seperti yang ditanyakan, gitu. Oleh siapa yang tanya tadi? Oleh Suci, ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah adik-adik ya, kuncinya adalah yang saya inginkan adik-adik tolong tangannya itu latih gitu ya. Jangan cuma dibaca oh iya. Kadang pahamnya itu ketika adik menuliskan. Coba tuliskan saja apa yang bahkan file PDF yang saya berikan itu coba dituliskan dari awal sampai akhir. Tidak cuma sekali, bahkan bisa berulang-ulang. Itulah yang membawa adik-adik paham, karena kemarin ketika survei yang saya berikan di WAG kan permasalahannya adalah belum jelas bagaimana penjabaran materi. Sebenarnya dari bahan ajarnya sudah jelas, hanya saya yakin adik-adik yang kurang mencoba gitu. Disinilah hitologi adik-adik, rasa ingin tahu adik-adik untuk menuliskan itu dibangun. Dengan jadwal kita 4 hari sekali, 4 hari seminggu gitu. Tentu itu beban adik-adik seharian itu rasanya mekanika klasik aja isinya gitu. Apalagi ngambil KSA lebih dari 1 ya, maka tentu saja harus meluangkan waktu yang lebih banyak untuk dilatih. Intinya adalah dilatih. Kalau sudah dilatih baru ketemu nanti masalahnya secara teknis. Misalnya, Pak, kenapa yang bagian ini kok bisa jadi ini? Saya bingung. Nah, itu enak itu pertanyaannya. Tetapi ketika ketika kita belum pahamnya dari segi konsepnya, itu saya yakin karena adik belum mencoba untuk menulis mengutak-atik rumusnya, nulis itu. Saya yakin karena itu. Tetapi ketika pertanyaannya lebih pada ini kenapa bisa jadi begini, saya kok nggak ketemu. Nah, bisa saya lihat, saya yakin pasti saya akan temukan salahnya di mana. Oh, di sini salah kamu, tanda kurungnya mengalihkannya salah, pasti gitu. Ya. Jadi intinya di sini tidak ada yang sulit, tetapi hanya butuh keuletan dan ketelatenan. Oke, itu saya rasa untuk yang bagian triple product. Nah, yang Ranidian apa bisa triple produknya A.B cross C sama dengan A cross C dot B. Saya rasa enggak, karena yang sifatnya itu kan A dot B cross C sama dengan A cross B dot. Coba, mudah-mudahan sudah muncul ya. Jadi ada sifat-sifat A cross B dot C-nya yang triple product. Mana tadi? Ya bukan. Ini perkalian cross. Nah ini ya. Jadi sifatnya ya seperti ini, gitu. Sifatnya seperti ini. Saya rasa kalau adik-adik buktikan atau saya nggak membuktikan ini ya, tapi saya rasa ini salah gitu ya. Silakan nanti dibuktikan ya, dicoba dihitung bener nggak. Yang ruas kiri coba hasilnya bentuknya gimana ruas kanan. Saya rasa enggak, gitu. Karena memang sifatnya itu harus seperti ini. Kalau ini sudah terbukti gitu ya. Dan ini saya minta sebagai latihan bukan gitu. Ya, jadi silakan adik Ranidian, pertanyaannya bisa dijawab sendiri ya, dicoba aja gitu. Saya rasa enggak ya. Buktikan bahwa itu enggak ya. Atau buktikan kalau saya. Oke. Nah,
Jadi begitu, jelas ya untuk sampai Ranidian. Nah, Siska, masih kurang paham materi kecepatan dan percepatan pada sistem koordinat silinder dan bola. Baik, nah adik-adik, sistem koordinat silinder bola sama seperti yang sudah saya jelaskan di sistem koordinat polar. Jadi pada intinya adalah bagaimana melakukan turunan vektornya itu terhadap komponen dan juga terhadap basisnya, dan turunan basisnya itu tidak nol gitu. Nah, di slide yang saya di file yang saya share itu jelas bagaimana bentuk turunan dari basis R-nya. Ya, seperti itu. Dan juga bagaimana turunan basis theta maupun basis V-nya. Ya. Jadi intinya turunannya itu selain turunan komponennya kan ada 3 tuh. Jadi misalnya vektor A posisinya ada AX, AY, AZ. AX-nya itu ada basis I, bukan basis I, basis ER, ada basis E theta maupun basis EV. Jadi tadi itu bukan AX ya, AR, A theta, AV gitu ya. Nah, jadi kalau masing-masing diturunkan, maka turunannya itu akan ada 6 suku, kan ada 3 suku tadi. Nah, setiap satu suku ada komponen, ada basis. Berarti masing-masing diturunkan dong menjadi 2 dengan aturan Leibniz. Nah, turunan basisnya itulah yang tidak nol. Jadi turunan ER nanti bisa hasilnya adalah wujudnya menjadi E theta gitu kan, dan selanjutnya. Nah, di sanalah kemudian nanti akan ketemu kalau misalnya posisinya diturunkan, itu kita ketemu bentuk kecepatannya. Begitu pula dengan mungkin saya tunjukkan ya. Ini polar, kalau 3 dimensi. Nah, kayak ini ya, silinder ya misalnya. Silinder itu kan ada rho, V, dan Z. Nah, bentuk basis dari rho, V, dan Z kan E rho, E V, dan E Z. Yang mana bentuk transformasinya jadi E rho, E V, dan E Z-nya itu bisa di-track dari hasil transformasi koordinatnya. Gitu ya. Nah, sehingga E rho-nya itu wujudnya adalah dari IJK itu hubungannya seperti ini, EV-nya itu bentuknya seperti ini. Bentuk E rho, EV, dan EZ kenapa bentuknya seperti ini? Itu bisa di-tracking dengan 2 cara. Yang pertama dengan melihat geometrinya. Jadi pada silinder kan ini mirip dengan polar saja gitu, hanya ditambah Z aja. Jadi sebenarnya dia hanya lingkaran gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan tiang. Tiangnya itu adalah koordinat Z. Jadi transformasi koordinatnya itu mirip dengan transformasi sistem koordinat polar. Ya. Nah, sehingga turunan E rho dan turunan EV-nya itu kita dapatkan seperti ini. Jadi turunan E rho-nya itulah V dot EV, sedangkan turunan EV-nya adalah min V dot E rho. Ya, mirip dengan polar. Nah, sehingga mencari kecepatannya kalau R-nya adalah rho E rho plus Z E Z, maka didapatlah seperti ini. Percepatannya ya tinggal turunkan lagi. Ingat ya, ini ada berapa? Ada 3 suku, terus di suku pertama ada 2, berarti nanti ada 2 suku, menjadi 2 suku lagi kalau diturunkan aturan Leibniz. Suku kedua ada 3 variabel, berarti nanti ada 3 suku jadinya ya. Sedangkan suku ketiga ada 2 variabel, berarti menjadi 2 suku, sehingga 2 tambah 3 5 tambah 2 7. Tetapi ingat adik-adik, nanti turunan EZ itu 0, sehingga sisa 6 aja ya, sehingga sisa 6. Kalau dihitung silakan aja 1 2 3 4 5 6 ya kan, sisa 6.
Karena yang ada turunan EZ-nya itu nanti hasilnya 0. Ya. Nah, jadi intinya adalah di penurunan. Ingat aturan Leibniz-nya. Nah, masalahnya sekarang adalah coba ditulis, ya, ditulis penurunannya dan sebagainya. Kuncinya di sana. Kalau sudah tangannya itu menulis, saya yakin pasti bisa. Pertama sulit rasanya, tapi coba tulis. Lawan rasa malas adik-adik, lawan rasa. Ingat ya, yang sulit itu bukan mengerjakan, tapi yang sulit itu memulai. Coba mulai saja nulis, saya yakin pasti bisa. Tapi kalau secara teknis, Pak, saya nggak ngerti kok menurunkan ini jadinya ini, nanti saya bantu. Chat aja di grup, saya jawab nanti. Oke. Itu untuk yang diskat gitu. Nah, sampai sejauh ini kira-kira gimana adik-adik? Jelas dulu ya. Pak, mau nanya, Pak? Di grup juga list absennya. Tapi diisinya sampai malam, pokoknya hari ini ya. Kalau lewat dari hari ini, itu berarti kan besok. Berarti absen yang besok. Oke, jelas ya. Baik, untuk bilangan Reynolds, berarti bahan kulit ya. Iya. Jadi bilangan Reynolds, jadi gini, kita sebenarnya sedang membahas, bagaimana pengaruh gaya pada suatu benda, yang mana gayanya itu tidak konstan, tetapi berubah terhadap kecepatan, gitu ya. Salah satu gaya yang berubah terhadap kecepatan itu adalah gaya gesek. Gaya gesek, contohnya adalah gaya gesek ban dalam di aspal itu tergantung kecepatan loh. Semakin tinggi kecepatan, gaya geseknya semakin besar. Itulah kenapa kita geber gas semakin tinggi, memang dia semakin cepat dulu, dipercepat, tapi kemudian konstan lagi kan. Kenapa konstan? Berarti gaya oleh mesin dengan gaya yang menghambat itu sama, makanya kecepatannya konstan di sana. Itu berarti gaya gesek makin besar dong. Bergantung pada apa? Bergantung pada kecepatan. Nah, sekarang salah satu contoh yang lain itu adalah gaya pada air, gitu ya. Karena air juga menggesek. Yang tentu saja gesekannya pada air itu selain bergantung pada kecepatan, juga bergantung pada bentuk geometri dari benda yang tercelup. Ya, kalau bendanya tercelup maksudnya. Tapi kalau bendanya itu bergerak di permukaan, jadi gaya geseknya biasanya bergantung pada linier terhadap kecepatan minus BV atau minus BV kuadrat, gitu ya, atau kuadrat. Tetapi kalau tercelup, selain karena kecepatan, itu juga karena bentuk geometri. Nah,
Sejauh ini di buku-buku manapun, kalau adik-adik perhatikan, yang dibahas itu paling yang bentuknya bola. Ya, kenapa bola? Karena itu geometri yang paling sederhana dalam topik ini, dia paling sederhana untuk dikaji. Sebenarnya adik-adik kalau mau bisa gunakan bentuk geometri yang lain yang dibuatkan nanti grafik kecepatan, perubahan kecepatan, namun juga apakah dia akan berubah lintasannya untuk geometri yang lain. Misalnya apa? Benda yang bentuknya bintang, benda yang bentuknya kotak. Bagaimana nanti gaya gesekannya di air. Itu belum ada yang bahas loh adik-adik. Bahkan bisa dijadikan topik tugas akhir itu. Dengan state of the art-nya di mana? Kebaruannya di mana? Novelty-nya di mana? Ya, komputasikan gitu. Jadi menggunakan metode numerik apa untuk kajian benda dengan geometri kotak tercelup ke dalam air. Buat batasan viskositasnya berapa dan buat grafiknya dengan menggunakan tentu saja metode numerik dan dipadu dengan komputasinya. Saya yakin itu menjadi salah satu tugas akhir gitu. Asal geometri yang adik pilih atau metode numerik yang adik pilih itu belum digunakan. Jadi bisa dipadukan apa? Geometrinya dengan metode numerik tertentu. Atau kalau geometrinya sudah ada yang mengkaji, metodenya yang diganti. Iya, saya kira selesai sudah gitu kan. Idenya bisa dijadikan tugas akhir. Dan itu saya yakin meskipun idenya dibilang sederhana, tapi pengerjaannya tidak sederhana karena kita harus melakukan coding di sana. Penyelesaiannya dengan metode numerik yang dimaksud. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang sudah sering dikerjakan orang, yaitu apa? Untuk yang bentuknya bola, gitu ya. Yang bentuknya bola. Untuk yang bentuknya bola, dalam hal ini kita mengenal yang namanya gaya gesekan yang yang lebih masuk pada konsep fluidanya itu masuknya saya lupa namanya ya konsepnya itu kalau di dalam fluida itu yang berkaitan dengan viskositas. Nah ya, yang berkaitan dengan viskositas kekentalan suatu cairan juga. Dan bergantung juga pada geometrinya. Nah, dengan konsep mekanika Newtonian yang mana gayanya itu bergantung pada kecepatan suatu benda, sehingga ketika benda itu tercelup ke dalam cairan, maka lama-lama dia akan melambat, ya, melambat oleh gaya gesekan, dan seiring dengan perlambatannya dia, gaya gesekannya juga kan melambat, gitu ya. Kenapa gaya gesekannya melambat? Ya karena gaya gesekannya bergantung pada kecepatan. Sehingga pada suatu saat akan terjadi keseimbangan antara gaya berat ke bawah dengan gaya gesekannya. Jadi ada kecepatan tertentu yang menyebabkan gaya gesekannya sama dengan gaya berat. Itulah kenapa akhirnya benda akan turun dengan kecepatan konstan yang disebut sebagai kecepatan terminal. Gitu ya. Nah, kemudian hukum Newtonnya, mungkin saya share screen ya, ini sudah muncul anunya. Mudah-mudahan sudah muncul, ya sudah muncul. Nah ini ya, jadi kemudian
Tadi ya ini dia. Nah, jadi di sini ya. Jadi kecepatan terminal itu bahwa gaya geseknya sama dengan gaya beratnya sehingga muncul kecepatan terminal. Jadi FD-nya yang itu linear terhadap kecepatan sama dengan beratnya. Sehingga kita dapatkan kecepatan terminal. Ini saya rasa sangat mudah ya mainan anak-anak itu ya. Seperti itu. Nah, jadi kecepatan terminal itu seperti ini ya. Jadi kecepatannya seperti ini. Dan ini V dibagi VT-nya ya. Jadi mula-mula perbandingannya itu meningkat, tapi kemudian menuju ke konstan. Gitu. Ini jika gayanya terhadap kuadrat kecepatan. Oke. Nah, kita fokus pada bilangan Reynolds tadi. Ya. Jadi bilangan Reynolds itu definisinya adalah gaya inersial dibagi dengan gaya viskositas, gitu ya. Nah, adik-adik, viskositas kan kita tahu adalah itu berkaitan dengan kekentalan dari fluida tersebut, gitu. Nah, sedangkan gaya inersialnya ini itu dilihat dari geometri dari suatu benda ketika dia menempuh fluida tersebut. Nah, dalam hal ini kaitan antara kekentalan fluida dan benda yang tercelup ke dalam fluida tersebut, maka kita biasanya mendapatkan suatu bilangan yang disebut sebagai bilangan Reynolds yang nantinya ada tabel bilangan Reynolds itu, tetapi itu biasanya dicari oleh benda yang bentuknya bola. Jadi misalnya air bilangan Reynolds-nya berapa, tapi bilangan Reynolds yang dimaksud di sana adalah bilangan yang bergantung pada geometri bola, bentuknya bola. Gitu. Berarti kalau bendanya bentuknya tidak bola, ya beda lagi bilangan Reynolds-nya. Gitu. Oke. Nah, mengenai bilangan Reynolds ini nanti kita akan bahas saat kita membahas gerak benda di 3 dimensi. Jadi nanti ada benda yang rigid, tapi kita juga bisa bahas nanti benda yang tidak rigid. Dalam hari ini kita berbicara aliran fluidanya. Jadi ini hanya sebuah gambaran awal mengenai aliran fluida, tapi intinya adalah fluida itu akan menyebabkan adanya gaya gesekan pada benda, yang mana gaya gesekan itu pada bab ini ya kita fokuskan pada gaya yang tidak konstan. Jadi gaya gesekan itu bergantung pada kecepatan suatu benda. Nah, mengenai definisi dari bilangan Reynolds, adik-adik bisa Google saja ya. Google bilangan Reynolds adalah, dan bisa dibaca di sana macam-macam gitu ya. Nanti akan dapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait bilangan Reynolds. Itu dan untuk bab 2 ini untuk Rina kita nggak pakai kok bilangan Reynolds itu. Artinya nanti bilangan Reynolds-nya tinggal dikasih aja gitu. Tapi kita tidak mencari bilangan Reynolds itu gitu ya. Oke. Kemudian di bawah sudah nggak ada pertanyaan lagi. Baik, itu dari saya menjawab pertanyaan yang masuk di chat room. Silakan yang kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi, dan jika ada pertanyaan lain silakan. Jangan lupa absen ya.
Pak, mau nanya Pak. Ya. Pak, kan kemarin kan untuk ngerjain yang apa namanya, yang latihan 2 di materi yang kemarin, itu kan ada yang min CV kuadrat. Nah, itu kan kita disuruh cari solusinya Pak. Batasan cari solusinya itu kita cari posisinya, apa persamaan posisi, persamaan waktu, atau persamaan kecepatannya Pak? Yang latihan 2, yang Ya. tugas 2 maksudnya. Ya tugas. Enggak, yang tugas 3, tugas 2 yang barusan kemarin Pak, latihan. Sebentar. Mana tadi? Yang bab mekanika Newton ya? Ya. Atau bab vektor? Bab yang terakhir Pak. Bab vektor. Oh, yang ini latihan mandiri itu. Ya. Oke. Itu kan yang awalnya kan yang di contoh pertamanya kan min CV sama dengan MdV per dt itu kan nanti untuk solusinya kan didapatkan X atau posisinya sama dengan berapa gitu kan persamaannya. Nah, kalau kita mau cari solusinya tuh kita sebenarnya cari persamaan kecepatannya atau posisi atau apanya, batasan untuk solusinya tuh Pak. Oh, pasti posisi. Oh, pasti posisi Pak. Pasti posisi. Jadi ujung-ujungnya kalau kita ada suatu sistem, terus kita mau mengkaji sistem tersebut, pasti ujungnya adalah mencari bagaimana bentuk lintasan dari sistem. Berarti kalau misalnya apa namanya ada gaya bergantung waktu, gaya bergantung kecepatan, dan gaya bergantung posisi, solusinya adalah kita cari persamaan posisinya. Iya Pak? Iya, betul. Jadi bagaimana efek gaya itu terhadap gerak benda, terus bagaimana nantinya bentuk posisi dari benda tersebut bergantung pada waktu. Gitu. Atau bisa juga bisa kita padukan aja, misalnya posisi terhadap waktu oke, namun posisi terhadap variabel yang lain bisa jadi. Gitu. Gayanya bisa. Jadi gayanya apakah membesar atau kecil terhadap posisi bisa saja gitu kan. Tapi intinya adalah mencari posisi tertentu. Ya Pak, siap. Oke. Oke. Nah, jadi latihan mandiri itu saya tidak nilai ya. Jadi latihan mandiri itu hanya ada yang dikumpulkan. Dengan orang hari maupun Saya cek apakah adik-adik nulis tadi yang saya bilang harus nulis gitu. Pokoknya adik-adik nulis. Kalau enggak saya paksa seperti itu, adik-adik enggak akan nulis. Gitu. Jadi intinya adalah adik-adik terus rasanya sehari itu nulis mekanika klasik itu ya, bukan waktunya. Oke, apalagi kita masih punya waktu 20 menit. Udahan. Oke, sambil nunggu pertanyaan. Untuk besok kita akan bahas mengenai osilasi ya. Besok terus lagi 2 hari juga kita akan bahas osilasi. Besok mungkin saya akan berikan materi sama PDF. Dan juga ada beberapa bagian yang akan saya buatkan videonya. Jadi ada beberapa yang butuh penjelasan verbal agar bisa dipahami dengan baik, itu akan saya buatkan videonya. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan gitu ya. Jadi sistemnya seperti ini kuliahnya. Mungkin kalau nggak pertanyaan, silakan adik-adik kalau ada saran mengenai sistem perkuliahan kita, karena ini perkuliahannya secara online. Kalau ada saran apa yang harus dilakukan, apakah kita pertemuan begini langsung, ya boleh aja gitu ya, sinkron terus boleh. Tapi kan kita perhatikan juga kuota adik-adik. Kalau ada saran yang lain silakan ya, mumpung masih di awal-awal bisa kita pertimbangkan agar
adik-adik berhasil. Jadi tidak percuma ngambil KSP. Silakan. Ataukah sudah jelas mungkin ya? Atau belum ada karena belum dilatih. Saya yakin kalau sudah dilatih akan ada banyak pertanyaan. Oh, absen ya. Absennya yang ini ya. Nah, itu. Saya share lagi. Kalau di grup WA saya share juga. Oke, silakan adik-adik, ada pertanyaan lagi? Apa ya? Mungkin tinggal latihan ya. Iya. Oh ya, selain latihan yang saya berikan di PDF, adik-adik juga ini pokoknya ya sistem pembelajaran yang terbaik saat ini di seluruh dunia itu adalah pembelajaran perkuliahan yang berbasis pada peserta yang belajar. Artinya apa? Seberbusa apapun guru atau dosen yang menjelaskan, tapi kalau pesertanya hanya mendengarkan, diam, kemudian melupakan, gak akan berhasil. Kuncinya adalah semua peserta itu mau berlatih sendiri. Jadi dosen hanya fasilitator, mengarahkan yang ini loh, gitu. Atau memberikan jawaban atas hal-hal yang tidak diketahui. Nah, jadi selain PDF yang saya berikan, saya juga sudah berikan buku Fowlesnya kan. Nah, buku Fowles itu banyak sekali soal-soal latihannya di akhir bab. Silahkan tolong dilatih, ya. Silahkan tolong dilatih. Dan saya kasih clue ya, bahwa buku Fowles itu juga ada buku solusinya. Jadi semua latihan yang ada di masing-masing bab sudah ada solusinya. Nanti saya share buku solusinya, ya. Sehingga adik-adik bisa latih sendiri. Terus kalau nggak bisa, lihat solusinya dulu. Oh, ternyata solusinya bentuknya kayak gini, latih lagi. Tapi kalau solusinya dibaca ternyata nggak ngerti juga karena mungkin ada langkah yang dilompati, bisa diskusikan dengan teman atau tanya saya. Ya, caranya begitu. Jadi saya dulu nggak menggunakan Fowles ya, tapi saya menggunakan buku yang lain. Setiap latihan soalnya itu saya jawab gitu ya. Saya buat kertas-kertas bekas itu saya pakai, saya latih. Jawab bab 1 soal nomor 1 jawabannya. Saya tulis gitu. Meskipun saya ngerti, oh ini tinggal diturunkan. Jangan gitu, tangannya itu ngerti nggak? Kepala kadang ngerti, tangan nggak ngerti. Jadi agar tangan ngerti, ajak dia nulis minimal sekali seumur hidup gitu kan. Nulis dia, oh ternyata gampang tulis. Jangan malas nulis ya. Setelah tulis, ya udah simpan itu. Nah, kalau ada yang nggak ngerti baru ditanyakan. Nanti saya akan share buku solusinya atau di daring nanti saya akan upload juga buku solusinya ya. Jadi latihan soal ada sekitar 20 soal latih juga di buku solusinya itu. Jadi buat perbandingan. Tapi jangan sedikit-sedikit lihat buku solusi. Coba dulu jawab, udah nggak kebayang banget caranya baru lihat buku solusinya. Oh, solusinya ternyata kayak gini. Ya, saya pastikan nanti soal-soal nanti UTS itu saya akan memodifikasi dari buku Fowles saja. Mungkin ada yang langsung saya ambil, tapi bisa jadi saya modifikasi sedikit. Ya, intinya adalah tidak jauh-jauh dari buku Fowles untuk yang sama saya mungkin UTS. Ya, jadi dan apalagi nanti UTS-nya pasti open book, nggak mungkin closed book. Saya yakin. Saya harap adik-adik bisa gitu ya mencari jawabannya. Ya, nanti saya share di daring. Saya akan tambahkan di bawah buku Fowles itu ada solusi.
Manual Solution of Classical Mechanics by Paulus itu ada di sana. Jadi saya uploadkan. Intinya adalah tolong wanti-wanti sebenarnya adalah latihan. Jangan baca anggur rasanya benar, rasanya bisa, tapi harus latih. Gitu. Kuncinya di sana. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanya lagi Pak. Oh boleh. Oh ya Pak, kan tadi baru lihat-lihat lagi materinya yang untuk apa namanya, apakah bumi merupakan kerangka inersia. Itu kayak cuman ada persamaannya, cuman apa nggak dijelasin apakah bumi itu memang kerangka inersia atau tidak. Akhirnya ada yang nanya ya. Saya sebenarnya menunggu pertanyaan itu dari kemarin, tapi nggak ada yang nanya ya. Oke, jadi pada intinya adalah berdasarkan persamaan yang dituliskan, sebentar ya, keacuan kerangka. Nah ini dia. Sebentar. Saya share screen ya, Sampai saya lihat. Oh, kenapa nggak muncul? Oh, sebentar. Oke, saya share screen dulu. Nah, dari sini ya. Oke. Jadi saya ingin lihat dulu kerangka acuan tak inersial, gitu ya. Jadi pada intinya adalah hukum Newton itu bekerja di kerangka acuan inersial, ya. Kalau dia kerangka acuannya tak inersial, jadi nggak sederhana. Apa itu kerangka acuan inersial? Kerangka acuan inersial adalah kerangka acuan yang tidak ada percepatan. Dalam hal ini bisa diam kerangka acuan itu, atau dia bergerak dengan kelajuan konstan. Nah, contohnya kayak gini. Ini kalau kita berada di dalam kereta seperti ini yang dipercepat, seharusnya kan bandul ini kan ke bawah, tapi karena dipercepat bandulnya tuh miring. Bayangin aja kalau kita ada di dalamnya, perhatikan ya, kita ada di dalam, anggap ada di ruangan seperti ruangan saya sekarang, tutup pintu, kemudian ada bandul yang digantung. Kita tidak merasakan efek percepatannya, tapi tiba-tiba bandul itu mereng aja sendiri gitu, kalau kayak ada yang narik. Mungkin kayak ada hantu yang narik gitu, kayak benda bergerak. Nah, kalau sudah seperti itu kejadiannya, maka sebenarnya kita sedang berada dalam kerangka acuan yang tak inersial. Artinya apa? Kita tuh sebenarnya sedang dipercepat gitu, sehingga bandulnya itu menjadi tidak lurus lagi, tapi membentuk sudut, ya. Nah, yang begini juga adalah kerangka acuan yang tak inersial. Nah, sekarang, nah ini ya maksudnya, kita duduk dipercepat, maka bandulnya itu seolah-olah bergerak ke sana. Mungkin saja kita mengalami efek akibat kelembaman kita gitu ya, ngerasa kita sedang dipercepat gitu ya. Nah, sekarang masalahnya apakah bumi merupakan kerangka acuan inersial gitu ya. Nah, pertama kita cek dulu. Jadi ketika bumi itu bergerak dengan jari-jari R, ada suatu titik, maka kan mengalami percepatan sentripetal dong, yang besarnya omega kuadrat R. Omega kuadratnya adalah kecepatan rotasi bumi, ya. Nah, sehingga dapat sentripetalnya seperti ini. Nah, seperti diketahui pula bahwa kita memiliki gravitasi, percepatan gravitasi yang besarnya adalah ini. Oke. Nah, yang mana kalau kita cari perbandingan antara percepatan sentripetal dan gravitasi itu kan nilainya adalah sebesar ini. Oke. Nah, ini percepatan sentripetal ini bisa juga sebagai sentrifugal gitu ya. Jadi rotasi bumi dengan gaya gravitasinya. Nah, kalau kita hitung ya, maka nilai deltanya itu perbandingannya adalah sebesar ini. Ya. Artinya tidak nol gitu ya, artinya tidak nol.
antara percepatan sentripetal dan gravitasi. Nah, untuk bumi mengelilingi matahari, ya jadi kalau buminya dianggap sebagai benda, mataharinya sebagai titik objeknya, terus buminya berputar, maka nilai deltanya ya tentu saja sebesar ini. Ya. Nah, artinya bahwa bumi pada dasarnya itu dalam sepanjang gerakannya itu memiliki delta atau perbandingan antara percepatan sentripetal dan gravitasinya itu yang tidak nol. Walaupun angkanya kecil sekali, tetapi yang jelas dia tidak nol. Artinya apa? Artinya sebenarnya bumi itu bukan merupakan kerangka acuan inersial, kan? Tapi memang karena perbandingannya itu sangat kecil, perhatikan 10⁻³ kecil ya, efeknya itu tidak terasa. Oleh karena itu, untuk kejadian sehari-hari kita, karena efeknya itu nggak terasa, permukaan bumi tetap digunakan sebagai kerangka acuan dan dianggap inersial, dianggap bumi itu diam. Nanti di bab 3 kita akan cek bahwa sebenarnya suatu benda yang berotasi bukan kerangka acuan inersial, ada efeknya nanti gitu. Di bab dinamika benda 3 dimensi itu kita akan bahas ya, bagaimana akhirnya itu bukanlah kerangka acuan inersial, karena nanti kalau kita pandang dari titik di luar benda yang berputar itu, misalnya kita berada di luar angkasa dan luar angkasa itu kita gunakan suatu titik sebagai kerangka acuan inersial, maka kita akan lihat sistem bumi dan benda yang ada di bumi itu nanti pola gerakan berbeda. Oke. Ini bukanlah kerangka acuan inersial seharusnya, tapi efeknya sangat kecil. Lain halnya kita gunakan, kita berimajinasi sedikit ya, kita gunakan black hole. Black hole itu nanti perbandingannya sangat besar ya, sehingga nanti efeknya itu walaupun di sana muncul efek relativistik, tapi itu bisa kita jadikan pendekatan bahwa di sana benar-benar bukan kerangka acuan inersial. Jelas dipandang dari segi manapun itu juga. Kalau bumi ya masih bisa dipandang kerangka acuan inersial walaupun sebenarnya tidak. Tapi untuk beberapa perhitungan itu tidak menjadi masalah. Ya. Oke. Gimana, jelas? Oke Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Sambilan lagi ada kerjaan Pak, mohon maaf. Iya nggak apa-apa, namanya juga kuliah online, yang penting adik-adik mengikuti, bisa memahami materi, mau sambilan, mau apa. Oke, sudah jam 3.07. Kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan. Oke, baik. Kalau memang tidak ada lagi, jadi mungkin demikian diskusi kita. Jadi nanti di beberapa pertemuan ke depan kita akan lakukan kuliah sinkron seperti ini ya. Jadi untuk mereview beberapa materi yang nanti asinkron gitu. Walaupun sebenarnya melalui WA group juga nanti bisa secara kontinu bertanya hal-hal yang belum jelas, tapi jangan japri ya.
di WA grup aja. Maksudnya adalah agar pertanyaan adik-adik itu bisa dibaca oleh orang lain, sehingga ketika saya jawab, siapa tahu teman yang lain punya pertanyaan yang sama, sehingga tidak perlu menanyakan hal yang sama berkali-kali gitu. Di WA grup aja gitu. Nah, dan itu saya buka WA grupnya anytime, kapanpun mau nanya silakan. Cuman saya menjawabnya mungkin tidak kapanpun. Jadi saya mungkin di waktu tertentu saya sempat menjawab, saya akan jawab. Tapi pasti akan saya jawab. Meskipun saya tidak jamin saya bisa menjawab gitu. Sehingga kalau saya tidak bisa jawab, ya udah, saya akan jawab dengan cara mohon maaf saya nggak bisa, gitu kan? Karena tidak semua pertanyaan bisa saya jawab karena saya hanyalah manusia biasa. Tetapi saya akan berusaha mencari jawabannya dengan bertanya pada yang lebih tahu, dan ketika saya akan share lagi ke adik-adik. Oke. Nah, sehingga saya rasa sistem perkuliahan seperti ini, dan ingat ya, semester depan itu masih online. Sudah ada edaran atau wacana dari Menteri Pendidikan bilang untuk perguruan tinggi tetap online. Berarti akan terus adik-adik ingat ya, bukan salah menjadi sistem online ini harus perkuliahan sekarang sudah mengalami disrupsi, pergeseran dari perkuliahan sinkron menuju ke perkuliahan gabungan antara sinkron dan itu tidak tetap. Yang lebih penting adalah saya itu dan dosen adalah pengarah. Jadi mengarah bahwa apa yang adik-adik dapat pengetahuannya itu sudah benar. Karena kan ketika adik-adik belajar sendiri bisa jadi itu tidak sesuai. Bisa jadi salah, atau yang lebih parah adalah miskonsepsi. Beda ya, salah dengan miskonsepsi. Kalau salah gampang. Kamu salah, saya benarkan.